Akhirnya Habib Rizik Syihab, yang oleh pengikutnya disebut sebagai imam besar, jadi juga pulang ke Indonesia. Hari ini, Selasa tanggal 10 November tahun 2020, pesawat yang dia tumpangi, Saudi Airlines, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pendiri FPI ini sudah 3,5 tahun bermukim di Mekah, Arab Saudi, dengan alasan umroh. Ke Tanah Suci, dia memboyong keluarganya, istri dan putri-putrinya. Tetapi Rizik sekeluarga, baru pulang setelah 3 kali puasa 3 kali lebaran. Dan hari yang membahagiakan bagi keluarga Rizik dan para pengikutnya itu adalah hari ini, Selasa tanggal 10 November tahun 2020 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Diberitakan ada banyak simpatisan terutama anggota FPI dan PA 212 yang menyambutnya di Bandara Suta. Tetangga penulis yang pada saat itu hendak terbang ke Sumatera, mengeluhkan jalan ke bandara yang macet gara-gara luberan pendukung fanatik HRS tersebut. Semoga saja semua segera berlalu dengan baik. Euforia penyambutan ini hanya sesaat. HRS tiba di kediamannya dengan selamat, istirahat beberapa hari sebelum melakukan banyak aktivitas. Namun yang pasti, kita berharap agar segala agenda yang telah dia susun setiba di tanah air itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti revolusi akhlak yang didengung-dengungkan selama beberapa waktu lalu bisa dijalankan. Dalam beberapa dekade terakhir ini, akhlak bangsa ini memang sedang krisis. Sudah jarang menemukan warga yang ramah tamah, toleran terhadap sesama yang berbeda agama. Bahkan berdasarkan hasil-hasil survei, tingkat intoleransi atas perbedaan agama semakin menaik di masyarakat kita dalam beberapa dasawarsa ini. Diduga keras, salah satu penyebab utamanya adalah semakin masifnya oknum penceramah agama yang mencekoki pendengarnya dengan konten yang mengajak memusuhi segala hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci. Misalnya, karena budaya wayang tidak ada tertulis di kitab suci, dan tidak dikenal di masa Nabi, maka itu haram. Walhasil, banyak warga yang terkecoh dan percaya saja. Akhir-akhir ini semakin jarang saja digelar permainan wayang semalam suntuk yang dulu sangat digemari oleh masyarakat. Selain karena termakan hasutan oknum yang mengharamkannya, ada kelompok orang atau massa yang nekat membubarkan acara-acara budaya tersebut dengan alasan musyrik atau syirik. Habib Rizik sendiri, malah pernah dalam suatu acara di Jawa Barat, diduga hendak mencoba menggiring masyarakat setempat atau hadirin untuk menjauh atau anti dari budaya nenek moyang. Ketika itu, di hadapan ratusan pendengar, HRS dengan sengaja memelesetkan kata sapaan khas Sunda, Sampurasun, menjadi campur racun. Sedihnya, para pendengar yang umumnya masyarakat pewaris kata sapaan yang bermakna luhur itu, malah merespons dengan tawa berderai. Kita yang berasal dari Sumatera saja hampir menangis menyaksikan pelecehan budaya Nusantara ini oleh oknum yang jelas-jelas tidak berakar di Nusantara. Kini HRS sudah kembali ke tanah air. Harapan kita semoga selama di Tanah Suci beliau telah melakukan banyak perenungan. Dan seperti jargon-jargon yang beredar, dia dan kelompoknya akan merevolusi akhlak bangsa ini sehingga kembali menjadi masyarakat yang ramah tamah, toleran, dan saling membantu. Itulah akhlak khas Nusantara yang kami rindukan untuk kembali lagi di negeri dan bangsa kami. Hari-hari menjelang kepulangan HRS memang penuh drama. Ada yang mengatakan dia itu diusir atau dideportasi oleh otoritas kerajaan Arab Saudi, karena telah melanggar sejumlah ketentuan, seperti overstay. Sementara kalangannya sendiri bersikukuh bahwa HRS pulang tanpa ada masalah, sebab visanya diperpanjang oleh pihak setempat yang berwenang. Kalau sudah terjadi polemik atau adu argumen semacam ini, maka semua pihak yang terlibat akan memaksakan bahwa pihaknya lah yang benar. Soal apakah dia diusir atau dideportasi, biarlah itu menjadi catatan penting bagi siapa saja yang berkepentingan dengan hal tersebut. Namun menarik mencermati statement Menko Polhukam Mahfud MD bahwa HRS itu inginnya pulang ke Indonesia dengan cara terhormat. Jadi, adanya isu bahwa dia dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi, tentu sangat merugikan pihaknya,
dan merupakan aib yang tidak bisa ditutupi sampai kapanpun. Publik pun akan bertanya-tanya, sosok yang bergelar imam besar kok diusir dari tanah suci? Ini tentu aib besar. Maka masuk akal jika para pendukungnya mencoba menggiring opini massa bahwa status kepulangan imam besar mereka itu sudah sesuai dengan prosedur, alias tak ada yang dilanggar. Tapi apapun itu, HRS pulang karena dideportasi atau pulang secara terhormat, peristiwa ini tidak bisa disamakan dengan kembalinya Imam Khomeini ke Iran setelah mengasingkan diri di Perancis. Imam Khomeini menyingkir ke negerinya Emmanuel Macron yang kafir, untuk menghindari penangkapan dari rezim Shah Iran yang zolim terhadap rakyatnya. Sementara Rizik meninggalkan Indonesia dengan maksud umroh, namun malah menetap di Tanah Suci selama 3 tahun lebih. Rizik Syihab vs Negara Indonesia. Sebenarnya saya tidak bisa memahami apa yang ada di benak seorang Rizik Syihab. Mendirikan Front Pembela Islam, mengobrak-abrik lingkungan sekitar, bahkan sekarang sudah merambah ke ranah politik, mencampuri urusan pilkada hingga pilpres, menuduh uang kertas Indonesia menggunakan gambar PKI, mengembangkan sayap FPI dengan melahirkan PA 212 dan kelompok-kelompok keagamaan, dan di setiap aksi unjuk rasa selalu mengatasnamakan demi membela agama Islam, lalu negara dan pemerintahan yang dia serang. Bahkan terakhir Rizik Syihab meneriakan akan mencetuskan dan memimpin revolusi di Indonesia jika dia pulang. Tidakkah kita bertanya, satu orang ini sebenarnya maunya apa di Indonesia? Mau jadi presiden Indonesia dengan cara instan dan inkonstitusional? Memperdaya rakyat mayoritas umat Islam untuk semuanya turun ke jalan membela agama Islam dengan menghancurkan negara? Hukum alam sudah menggariskan bahwa negara dilarang kalah oleh rakyat. Rizik Syihab mau jadi pengelola negara? Itu maksud dan tujuan dia pulang ke Indonesia? Rakyat Indonesia sudah paham bahwa sebagian rakyat yang dia rangkul adalah rakyat yang buta pengetahuan, rakyat yang berpikiran instan, rakyat yang putus asa atas kesulitan hidup yang mereka ciptakan sendiri, rakyat yang apatis, rakyat yang kecanduan agama. Dan kepada mereka, Rizik Syihab seakan berkata, "Akulah harapan masa depan Indonesia." Benarkah? Atau Rizik Syihab menjaminkan semua pengikutnya sepetak tanah di surga kalau mereka berdiri di belakang dia? Benarkah? Di sisi lain, rakyat Indonesia yang lain memandang sepertinya negara ini kalah oleh gertakan satu orang rakyat seperti Rizik Syihab. Apa mungkin negara akan kalah dan mengalah pada seorang Rizik Syihab? Dalam peperangan prosi antara Rizik Syihab vs Negara Indonesia, Rizik Syihab menggunakan taktik perang dengan menjadikan rakyat pendukungnya sebagai tameng hidup untuk menyelamatkan dirinya. Masih ingatkan FPI berteriak, "Negara menyentuh sehelai rambut sang imam besar, maka kami siap membela hingga bertemu ajal." Keren kan? Bagaimana hebatnya pendoktrinan seorang Rizik Syihab kepada seluruh pengikutnya? Apa yang dijanjikan hingga para anggota FPI ini berani pasang badan bahkan melepas nyawa untuk seorang Rizik Syihab? Sebesar apapun penokohan seorang Rizik Syihab yang mengklaim dirinya harus dipandang sebagai keturunan Rasulullah, sebagai imam besar umat Islam Indonesia, kecuali saya, dia tetap rakyat Indonesia yang wajib patuh dan tunduk pada negara. Walaupun Rizik Syihab tinggal 3 tahun di Arab sana, setiap tahun dia tetap bayar pajak bumi dan bangunan untuk rumahnya di Petamburan kan? Rizik tetap membayar pajak kendaraan ke Samsat. Tidakkah Rizik Syihab belajar selama tinggal di Arab sana, bahwa sebesar apapun penokohan seorang imam besar, dia tidak akan bisa lebih besar dari Raja Saudi Arab? Padahal Saudi Arab itu berhukumkan syariat Islam. Ketika Raja memutuskan untuk menghukum seorang imam, Habib pula, maka seorang imam yang Habib itu akan menjalankan hukuman. Di mata negara Indonesia, Rizik Syihab adalah musuh negara, sama setara sekelas dengan Veronica Komen, yang kalau masuk Indonesia, langsung dijerat oleh hukum pidana Indonesia. Bedanya, Rizik punya pengikut nyata di lapangan, Veronica Komen, pengikutnya cuma di dunia maya. Lalu, apa sikap negara menghadapi situasi yang dikondisikan seperti ini? Peribahasa, memancing ikan di air keruh. Ikannya dapat airnya tenang walaupun dalam kekeruhan. Sebuah strategi perang yang sangat tidak gampang.
Neraga paham dan sangat memahami bahwa Rizik Syihab sebenarnya menjadikan pengikutnya sebagai tameng hidup yang siap bertempur dengan negara demi membela sang imam besar. Sementara pasukan tameng hidup ini adalah tetap rakyat Indonesia yang harus dilindungi. Dan demi melindungi rakyat yang dijadikan tameng hidup oleh Rizik Syihab, negara akan rela melakukan apa saja, termasuk dihujat, dihina, diejek dan dilecehkan oleh rakyatnya sendiri, selama Indonesia terhindar dari DISURIAHKAN. Peristiwa hancurnya Suriah adalah cermin yang begitu clear bagi negara Indonesia. Indonesia benar-benar belajar dari kesalahan pemimpin Suriah yang gegabah dalam menyikapi tantangan dari rakyatnya. Kegegabahan pemerintah Suriah adalah terlalu memandang kecil rakyat yang selama bertahun-tahun berada dalam genggamannya. Assad tidak berpikir bahwa rumahnya memiliki jendela dan lubang angin. Assad tak sedikit pun menyangka bahwa ternyata ada kekuatan yang begitu nyata dan besar yang mendukung aksi rakyatnya. Siapa pihak yang telah mendukung rakyatnya untuk memberontak melakukan revolusi terhadap Assad?